Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu guru yang saleh dan salehah kelas 3A, 3B, 3C? Semoga hari ini Allah limpahkan kita semua nikmat kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran tematik tema 3C, masih di tema 3C untuk mata pelajaran matematika. Nah, kita akan belajar materinya tentang waktu. Nah, silahkan anak ibu guru yang saleh dan salehah menyiapkan alat tulisnya dan buku tema 3C-nya. Dan silakan juga dibuka pada halaman 89 dan kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89 ini anak-anak ibu guru boleh memberi tanda garis pada materi yang Bunda jelaskan. Oke, kita langsung saja. Untuk menghitung lamanya suatu kegiatan dapat diukur dengan yang namanya alat ukur waktu. Ini udah pernah kalian pelajari waktu kelas 2 ya. Alat ukur waktu baku untuk mengukur waktu adalah jam. Nah, jam ini memiliki bagian-bagian. Ada bagiannya jam, satuannya, kemudian ada menit dan ada detik. Jam juga terbagi menjadi dua jenis. Ada jam analog, ini bentuknya. Ada jam digital, yang seperti ini. Jam analog ini biasanya dia terdiri angka 1 sampai 12. Kemudian dia punya jarumnya, jarum panjangnya menunjukkan menit, jarum pendeknya menunjukkan jam, dan jarum berwarna merah biasanya yang kecil itu menunjukkan detik. Kalau jam digital dia berupa angka seperti ini jamnya, langsung jam kemudian menit. Dan biasanya juga jam digital bisa ditambah dengan yang namanya stopwatch dan juga bisa ditambah dengan kalender. Seperti itu. Nah, kalau yang biasa kita temui di jam dinding yang ada angkanya itu jam analog. Kalau di jam handphone kita, kemudian di jam tangan yang hanya ada jam dan angka jamnya saja, kemudian titik 2 seperti ini dan ada detik, ada menitnya, ini juga termasuk jam digital. Oke, kita lanjut ke halaman 90. Di halaman 90, selain jam, alat ukur waktu lainnya adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini digunakan untuk mengukur lamanya kejadian dengan teliti hingga satuan sekon. Caranya yaitu dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Ini contoh stopwatch. Biasanya stopwatch ini digunakan oleh Bapak guru olahraga juga bisa untuk mengukur misalnya lomba lari dan lain-lain. Kemudian cara membaca jam kalian sudah pernah belajar pada kelas 2 ya. Nah, di sini Bu Guru akan mengingatkan kembali cara membaca jam. Pada jam analog seperti ini ya. Jarum pendeknya itu menunjukkan jam. Kemudian jarum panjangnya itu menunjukkan menit. Nah, kalian perhatikan contoh berikut. Nih ya. Kalau kalian perhatikan ini jarum pendeknya menunjukkan ke angka 10, jarum panjangnya dari angka 12 dia berpindah ke angka 1. Jadi jarum pendek ini menunjukkan angka 10 berarti dia pukul 10, jamnya 10, menitnya kita hitung selanjutnya ya. Nilai satu angka ini perpindahan jarum panjangnya dari angka semula ke angka selanjutnya itu adalah 5 menit. Jadi nilainya itu nilai kelipatan angkanya untuk menit adalah 5. Nih, 12 ke 1 berarti menitnya lewat 05. Berarti ini jam 10 lewat 05. Gimana kalau jarum panjangnya berpindah ke angka 3? Berarti kalau 12 ke 1 dia kelipatan tadi ya. Ingat kelipatannya 5 menit. 5. Kemudian ke angka 2 10. Ke angka 3 15. Kelipatan 5. Kalau dia ke angka 6 5 10 15 20 25 30. Berarti jam 10 lewat 30 kalau jarum panjangnya ini ke 6. Ini sudah pernah kalian pelajari juga di kelas 2. Oke, kita lanjut. Jadi jam ini menunjukkan jam 10 pukul 10 lewat 5 menit. Karena jarum panjangnya ke angka 1 berpindah dari 12 ke 1. Untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang, ini berlaku untuk jam siang ya. Kamu dapat menuliskannya dengan dua cara. Jadi ada dua cara penulisan. Pertama, dimulai lagi dari angka 1
Yang cara kedua, lanjutkan ke pukul 13.00, 14.00 dan seterusnya hingga pukul 24. 24 ini malam. Ya. Jadi kalau jam siang kan lewat dari pukul 12 ya. Misalnya jamnya itu misalnya jam siangnya adalah jarum pendeknya ke 1, jarum panjangnya ke 7. Nah, ini jika siang bisa kita tulis dengan pukul dilanjutkan dari 12 ke ini 13. Jarum pendek ya jamnya. Berarti dia kalau siang 13. Jamnya ditulis 13, titik menitnya lihat ke jarum 7, ke angka 7 jarum panjangnya. Berarti ini berapa nilainya? Berapa menit? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jika jarum pendeknya ini ke angka 7 malam, bagaimana? Oke, jika jarum pendeknya ke angka 7, kemudian jarum panjangnya ke angka 1, ini ya, jadi dia jam 7 malam. Bagaimana menulisnya? Seperti yang Bu Hinda bilang, jika dia siang, keadaannya itu siang, lewat dari pukul 12 kita tulis dengan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jamnya. 19 titik, jarum panjangnya ke angka 1 berarti lewat 05. Seperti itu. Dipahami ya? Oke, jika dia lewat dari jam 12 siang, maka ditulis, dilanjutkan dari 12 ke 13 sampai tengah malam, pukul 12 malam itu ditulis 24.00 kalau 12 malam. Nih, ya, karena jam Indonesia itu adalah 24 jam. Ini jam kita Indonesia 24 jam. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke halaman matematika 96. Silakan kalian buka halaman 96. Kita akan belajar satuan waktu. Dari jam ke menit itu berapa nilainya, menit ke detik itu berapa nilainya. Kalau kalian ingat, di sini ini juga sudah pernah kalian pelajari ya waktu kelas 2 ya. 1 jam itu nilainya adalah 60 menit. 1 menit nilainya 60 detik. Nah, dipahami ya dan diingat. 1 jam nilainya 60 menit, 1 menit nilainya 60 detik. Oke. Kita akan lihat contoh berikut. 3 jam. Jadi 3 jam ini mau dirubah ke menit. Caranya itu 3 dikali dengan 60 menit. Kalau perkalian puluhan ada nolnya, cara gampangnya adalah nolnya kita simpan dahulu. Jadi kalian kalikan angka yang selanjutnya. Ini 6 dan 3. 3 kali 6 berapa? 18. Tambahkan 0 tadi. Berarti 180 menit. Berarti 3 jam nilainya 180 menit. Dikali ya kalau dari jam ke menit. Nah, jika dia soalnya seperti ini bagaimana? Ada 2 jam 15 menit. Berarti ini 2 jam 15 menit. Ada jam dan ada menitnya. Ini mau dirubah ke menit. Gimana caranya? Jamnya kita rubah ke menit. Untuk angka yang sudah dalam bentuk menit tidak kita ubah lagi, berarti yang jam saja. 2 dikali 60 menit. 2 kali 6 12, tambahkan 0. Jadi 120 menit. Lanjut ditambah 15 menit yang tadi. Berarti nilainya 135 menit. Oke, sekarang dari menit ke jam. Bagaimana caranya? Kalau di contoh ini dia menguraikan angkanya 195 menit, diuraikan dahulu dari ratusan ke puluhan. Jadi dia 195 menit dikurangkan 180 menit. Berarti sisanya 15 menit. Artinya 195 menit jika diuraikan itu adalah 180 menit ditambah 15 menit. Nah, 180 menit ini adalah hasil dari 3 dikali 60 menit ditambah 15 menit ya masih. Nah, 3 dikali 60 menit ini artinya 1 jam. Berarti 3 dikali 1 hasilnya 3. Berarti ini adalah 3 jam ditambah sisanya tadi 15 menit. Nilainya adalah 3 jam 15 menit. 195 menit sama dengan 3 jam 15 menit. Atau bisa juga Bu Winda akan ajarkan cara lain, yaitu dengan cara pengurangan.
Jadi pengurangan hingga akhir tidak bisa dikurangkan dengan 60. Jadi kita kurangkan dengan angka 60. 195 menit ya. Kita kurangkan angka 60. Kenapa dikurangkan angka 60, Bu? Karena 1 jam itu nilainya 60 menit. Jadi kita kurangkan 195 menit ini dengan 60 menit sampai dia tidak bisa dikurangkan dengan angka 60 lagi. Angkanya lebih kecil dari 60. Coba ya. 5, 9 kurang 6 berapa? 9 dikurang 6 3. Berarti satunya turun. Masih bisa dikurang 60, kita kurangkan lagi. 5 turun, 3 tidak bisa kurang 6, pinjam di sini jadi 13. Ini habis, ini jadi 13. 13 dikurang 6 berapa? Tuh, 13 dikurang 6. Tuh, 7. Ini masih bisa dikurang 60 ya, karena angkanya lebih besar dari 60. 5, 7 kurang 6, 1. Nah, ini sudah 15, tidak bisa dikurang 60. Artinya selesai pengurangannya. Nah, bagaimana cara menentukan, Bu, menitnya? Jadi cara menentukan menitnya setelah pengurangan adalah kalian hitung 60-nya ini ada berapa. Di dekat garis ya, 60, angka 60 yang di dekat garis. Ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Berarti ini 3 jam. Kenapa, Bu, ditulis 3 jam? Karena 1 jam itu nilainya 60 menit. Berarti ini ada 1, 2, 3. 3 jam, sisanya 15. Ini adalah menit. Berarti 3 jam, 15 menit. Nah, ini cara yang mungkin semoga juga bisa kalian lebih pahami. Karena rata-rata anak ibu guru masih belum paham ya pembagian ya. Tapi kalau kalian mau seperti ini caranya boleh. Seperti yang Bu Winda ajarkan juga boleh. Mana yang menurut kalian mudah untuk memahaminya. Oke? Selamat mencoba ya anak ibu guru. Atau juga kita bisa coba dengan 180 menit. 180 menit mau kita ubah ke jam. Ini bisa juga dengan cara seperti tadi. 180-nya kita kurangkan 60 sampai tidak bisa dikurangkan 60 lagi. 8 kurang 6, 2. 120 kurangkan 60 lagi. Ini masih bisa. 12 kurang 6, 6. Kenapa 12? Ini ya, 2 ya. Gak bisa jadi pinjam sini 1 jadi 12. Satunya habis. Nah, sisa masih ada 60 masih bisa dikurangkan 60. Jadi hasilnya selesai deh. 0 habis. Nah, ini tinggal kita hitung ada berapa 60 yang di dekat garis. Angka 60 di dekat garis. Ada 1, 2, 3. Berarti menitnya habis. Berarti dia ada 3 jam. Nah, seperti itu ya. Silakan anak ibu guru yang solih dan solihah mencoba dengan cara yang mana menurut kalian lebih mudah difahami. Nah, kita lanjut ke soal yang lain. Ini soal cerita. Nina memerlukan waktu 2 menit untuk mengerjakan satu soal. Jika banyak soal yang harus dikerjakan, ada 40 soal, berapa lama Nina menyelesaikan semua soal tersebut? Berarti ini gimana cara jawabnya? 40 soal dikali 2 menit. Nah, kan dia ada 40 soal. Satu soal dikerjakan 2 menit. Jadi 40 soal kita kalikan 2 menit. 4 kali 2, 8. Nolnya kita tulis. Berarti dia ada 80 menit. Nah, ini mau dirubah ke jam. Gimana caranya? Kalau Bu ini lebih suka cara pengurangan tadi ya. 80 dikurang 80 menit. Ini kita kurangkan 60 sampai dia nggak bisa dikurangkan lagi. 20. Berarti ini selesai. Nggak ada lagi. Nggak bisa dikurangkan 60 ya. 20-nya. Ini 1 jam. Sisanya 20 menit. Berarti nilainya 20 menit. 1 jam 20 menit. Nih, maaf ini Ibu salah tulis. Nih, kalau dia soal ini dia seperti contoh yang ini, diuraikan 80-nya dikurangkan 60. Sama sih. Dikurangkan 1 jam kan nilainya 60. Ini masih bisa kurangkan 60. Berarti ini 60 menit ditambah sisanya 20 menit. Jadi 1 jam 20 menit. Kita langsung kayak buin aja, 80 kurang 60 hasilnya 20. Berarti ini 1 jam sisanya 20 menit. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah, jangan lupa Bunda akan memberikan tugas untuk anak ibu guru kelas 3A, 3B, 3C. Kerjakan halaman 98 nomor 3 A, B, C, D, E, F dan 4 A, B, C, D. Oke, selamat belajar. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu akhiri juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.